semuanya, saya Dr. Tirta Wijaya. Di channel ini kita akan bahas berbagai masalah seputar kesehatan, dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai frozen shoulder atau adhesive capsulitis. Jadi frozen shoulder ini adalah satu kondisi di mana kapsul yang membungkus struktur di bahu kita itu mengalami peradangan, terus menjadi tebal dan kaku, sehingga gerakan dari bahu kita terbatas karena pembungkusnya itu jadi keras gitu ya, kaku. Nah, sebenarnya penyebab pasti dari frozen shoulder ini belum diketahui. Di kebanyakan frozen shoulder terjadi pada mereka yang mengalami trauma atau operasi sehingga bahunya nggak digerakkan selama beberapa waktu, udah itu jadi kaku deh, jadi keras deh. Tapi ada juga mereka yang nggak mengalami kejadian seperti itu, nggak ada kenapa-napa, tahu-tahu kaku aja gitu ya. Jadi penyebab pastinya belum diketahui kenapa gitu. Jadi kalau penyebab pastinya belum diketahui, pencegahannya juga agak sulit ya. Apa yang mau dicegah, karena kita kan belum tahu. Cuma yang sering mengalami frozen shoulder itu, selain mereka yang mengalami cedera di bahu, adalah mereka yang menderita diabetes, menderita gangguan tiroid, baik hipertiroid maupun hipotiroid, atau mereka yang stres gitu ya. Jadi bisa juga ada juga gitu pasiennya. Nah, terus mereka yang cenderung terjadi pada mereka yang berusia 40 tahun ke atas, dan lebih sering terjadi pada perempuan dibandingkan pada laki-laki. Nah, itu sekilas mengenai frozen shoulder. Nah, terus bagaimana cara penanganannya? Untuk yang paling sering mainstay-nya itu adalah dengan terapi. Jadi dilakukan fisioterapi untuk pasien-pasien yang berisiko mengalami frozen shoulder atau yang sudah mengalami frozen shoulder. Frozen shoulder itu kan terjadi dalam 3 tahap ya, tahap freezing, tahap frozen, sama tahap mencair, thawing. Jadi pada saat tahap freezing itu umumnya pasien merasakan nyeri. Karena nyeri itulah terus gerakannya mulai berkurang. Nah, pada saat tahap yang kedua, tahap frozen itu sudah membeku. Meskipun nyerinya udah nggak ada, udah hilang, tapi gerakannya udah terbatas, udah keras dia, ya. Terus pada tahap thawing itu gerakannya udah mulai kembali. Ini pada umumnya berlangsung antara 1 sampai 3 tahun lah ya untuk kembali. Kadang bisa kembali benar-benar seperti normal gitu ya dibandingkan dengan yang normal. Ada juga yang nggak bisa kembali normal. Nah, gimana caranya supaya bahu kita yang mengalami pembekuan itu bisa fungsinya kembali normal, atau at least mendekati normal lah ya, itu dengan fisioterapi. Dan fisioterapi sebaiknya dimulai seawal mungkin, jangan nunggu sampai dia udah frozen. Pada saat freezing pun kita sudah mulai bisa, cuma memang lebih nggak nyaman karena kondisinya kan masih sakit. Nah, untuk itu kita bisa pakai dibantu dengan obat-obat penghilang nyeri seperti misalnya paracetamol gitu ya. Dan melakukan latihannya pun memang nggak boleh dipaksa sampai nyeri banget. Kalau nyeri banget nanti malah proses penyembuhannya terhambat. Tapi nggak boleh juga kita menghindari nyeri, karena memang untuk pelatihan dalam mengembalikan fungsi organ tubuh ini, kita akan mengalami nyeri. Kita harus istilahnya memecahkan bagian yang beku gitu ya. Nah, jadi nyerinya itu diatur lah, maksudnya ditahan sampai sebatas yang kita mampu, tapi diusahakan supaya kita ada progres. Nah, bagaimana caranya kita tahu ada progres? Cara yang paling disarankan adalah melakukan terapi di bawah pengawasan fisioterapis. Kalau tanpa pengawasan, progres kita nggak termonitor, berdasarkan feeling aja. Padahal kan feeling kita belum tentu benar.
Sama misalnya kalau kita mengukur suhu orang demam pakai tangan gitu ya, ini nggak objektif, ini subjektif. Sama juga waktu kita misalnya mengukur berat badan, saya rasanya nih kurusan nih, padahal timbangannya naik. Makanya kita perlu skala yang terukur. Nah, sama juga untuk pelatihan dalam fisioterapi ini, dengan diawasin oleh fisioterapis, progres kita itu bisa termonitor. Biasanya fisioterapis itu mereka akan mengukur untuk frozen shoulder ya, sebelum dimulai terapi mereka akan mengukur range of movement kita, seberapa banyak kita bisa bergerak gitu ya. Misalnya nggak bisa ngangkat bahu, cuma segini mentok, mereka akan ukur nih sudutnya berapa, normalnya kan bisa seperti ini, sedangkan orang yang mengalami frozen shoulder segini nih misalnya sebelum mengalami terapi. Nah, nanti setelah latihan naik sebentar gitu kan. Nah, jadi terukur. Memang fisioterapis ini membutuhkan waktu, dia nggak segampang membalikkan telapak tangan, butuh waktu dan harus rajin. Jadi yang namanya fisioterapi itu bukan cuma dilakukan pada saat kita ke klinik, ke tempat fisioterapi, tapi harus juga dilakukan di rumah, ada PR-nya gitu ya. Dilakukan sehari 3-5 kali. Nah, dan latihannya juga nggak sembarangan, terfokus pada area yang mau direhab gitu ya, mau dikembalikan fungsinya. Dan itu biasanya untuk frozen shoulder dilakukan dalam 2 tahap. Tahap yang pertama adalah tahap untuk mengembalikan range of movement. Tahap yang kedua adalah untuk mengembalikan kekuatan. Jadi nggak cukup tuh kita cuma bisa bergerak aja, tapi kita harus, otot kita juga harus kekuatannya at least mendekati normal gitu ya. Dan itu mereka ada jadwalnya. Setelah mencapai tahap sekian bisa masuk ke tahap berikutnya. Untuk latihan pada frozen shoulder yang gampang itu yang dilakukan adalah dengan jalan di dinding. Jadi bahu kita misalnya yang sakit yang sini ya, jadi kita melakukan gerakan seperti orang jalan dengan jari gitu ya, di dinding yang rata, naik begitu. Nah, misalnya sakit nih sampai segini nih, mandek nih, kita udah nggak bisa naik lagi, kita tambahin 2 langkah. Nah gitu, nanti berikutnya lagi tambahin lagi 2 langkah. Jadi kita harus istilahnya supaya ada kemajuan gitu ya. Jangan udah sakit segini mentok, besoknya segini mentok lagi, besoknya segini mentok lagi. Kapan nambah range of movement kita gitu kan. Jadi ditambahin, dan itu dilakukan berkali-kali. Jadi misalnya untuk jalan di dinding itu satu setnya 10 kali, sehari dilakukan 3-5 set gitu kan. Jadi harus rajin memang. Nah, gerakannya juga nggak ini aja, ada gerakan yang misalnya mendorong dinding gitu kan, atau yang misalnya dinding di sini kita usaha untuk meluruskan gitu ya, atau juga gerakan berupa pendulum. Jadi kita gantung posisi lengan yang sakit, misalnya yang sakit lengan bahu yang sini, kita buat posisinya menggantung, terus kita putar membuat huruf O gitu ya, makin lama makin besar gitu. Jadi itu latihannya dilakukan harus secara rutin, terus menerus dan konsisten. Nah, udah gitu kalau udah mulai membaik, kita pakai latihan beban. Bebannya itu macam-macam, bisa dengan mengangkat botol berisi air, bisa juga dengan resistant band, jadi semacam karet elastis gitu ya, untuk melatih kekuatan, misalnya seperti ini gitu ya kan, atau ya macam-macam lah, atau bisa juga dengan badan kita sendiri sebagai beban gitu ya, macam-macam latihannya. Dan itu sebaiknya dengan pengawasan fisioterapis. Oke. Nah, terus pencegahannya nggak bisa. Ada nggak makanan pantangan yang harus dihindarin atau justru ditambah konsumsinya pada penderita frozen shoulder?
Sebenarnya ini pertanyaan yang gampang-gampang susah karena gampangnya karena kita tahu penyebabnya belum diketahui, berarti untuk pantangannya juga kita belum tahu, penyebabnya aja nggak tahu ya. Cuma susahnya kenapa? Susahnya takutnya kalau nggak ada pantangan makannya jadi sembarangan gitu. Prinsipnya sih untuk masa pemulihan kita butuh nutrisi yang memadai ya, apapun sakit apapun kita butuh nutrisi karena tubuh kita itu sedang memperbaiki diri. Jadi kita perlu makan makanan yang sehat, yang gizinya lengkap, seimbang. Jadi makanannya harus bervariasi. Udah sih paling itu aja sharing dari saya hari ini tentang frozen shoulder. Kalau ada yang mau ditanyain boleh diketik di komen. Kita akan bahas di kesempatan berikutnya. Semoga apa yang saya sharing hari ini bermanfaat. Salam sehat selalu.